Selamat pagi Bu Helmi dan teman-teman sekalian. Saya Asha dan hari ini saya akan membawakan sebuah pidato mengenai pentingnya tanggung jawab. Sebagai seorang pribadi, tentunya kita masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berbeda di dalam setiap peran kita di dalam kehidupan. Tetapi, karena kita semua merupakan anak-anak muda yang tinggal di negara yang sama yaitu Indonesia, berarti kita adalah generasi penerus. Sebagai generasi penerus, pastinya ada berbagai tanggung jawab yang harus kita semua jalankan untuk masa depan kita sendiri dan juga masa depan generasi kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Wendell Phillips, responsibility educates. Arti kalimat ini adalah bahwa tanggung jawab merupakan suatu hal yang mendidik. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang penting bagi kita sebagai generasi penerus, karena sebagai penerus keluarga, tradisi, dan lingkungan, kita memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki masa depan untuk diri kita sendiri dan juga generasi berikutnya. Tanggung jawab juga merupakan suatu hal yang diperlukan karena kita adalah generasi yang kelak akan memimpin keluarga kita. Dengan memikul tanggung jawab ini, kita dapat menjadi seorang muda yang bertanggung jawab, etis, dan mulia. Contoh tanggung jawab sebagai generasi penerus adalah untuk bekerja keras demi masa depan yang cerah, memiliki semangat juang yang besar, dan rela melakukan perubahan demi hal yang lebih baik. Salah satu contoh bekerja keras yang pernah saya alami secara pribadi di dalam hidup saya adalah ketika saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program beasiswa di sebuah akademi. Untuk mengikuti program beasiswa ini, dibutuhkan banyak langkah-langkah yang masing-masingnya berbeda. Saya harus belajar dengan keras untuk proses tes, proses interview, dan proses menulis esai. Banyaknya langkah-langkah di program beasiswa ini membuat saya belajar bagaimana caranya untuk bekerja keras di dalam segala hal yang diberikan kepada saya. Karena kerja keras saya berhasil melewati proses beasiswa ini dan mendapatkannya. Walaupun saya harus bekerja keras demi beasiswa ini seperti merelakan waktu luang demi belajar bagi tes tersebut, melewati bahan-bahan yang sulit, mengatasi kekhawatiran dan kegugupan ketika tes dan interview, dan juga membagi waktu dengan pelajaran dan aktivitas saya yang lainnya, beasiswa ini merupakan buah dari kerja keras saya dan sesuatu yang berdampak besar bagi masa depan saya. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita pertama ini adalah untuk belajar bekerja keras di dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Bahkan jika pekerjaan yang diberikan kepada kita terlihat sangat berat dan rumit, kita tetap harus memberikan yang terbaik yang kita bisa dan bekerja keras sekeras mungkin demi mendapatkan hasil yang memuaskan dan berdampak baik bagi masa depan kita sendiri. Semangat juang juga adalah poin signifikan yang merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai generasi penerus. Salah satu contoh pentingnya semangat juang yang pernah saya rasakan di dalam hidup saya sendiri adalah ketika saya mengikuti kompetisi musik di kota lain. Kompetisi ini merupakan bagian dari sebuah festival musik yang diselenggarakan sekitar 2 tahun yang lalu. Bukan hanya kompetisi, saya juga berpartisipasi di dalam acara yang lain di dalam festival musik ini. Karena festival ini berada di kota yang lain dari kota yang saya tinggal pada waktu itu, saya harus menempuh perjalanan dari hotel ke tempat acara, yaitu jarak yang lumayan jauh setiap hari selama sekitar 5 hari. Di tempat, saya juga melihat banyak anak-anak lain yang terlibat dalam kompetisi ini yang terampil dan mempunyai bakat musik yang baik. Saya pun merasa terintimidasi dan meragukan persiapan saya untuk kompetisi ini. Akibat hal-hal tersebut, saya merasa lelah dan motivasi saya untuk mengikuti kompetisi ini menurun. Saya merasa penat dan tidak lagi menjadi semangat untuk menjalankan kompetisi saya. Tetapi, saya mengingat bahwa saya di situ untuk sebuah alasan dan saya tidak boleh menyerah. Saya memutuskan untuk kembali semangat, latihan, dan menaruh pola pikir positif di dalam pikiran saya sendiri. Hal-hal ini membuat saya bisa memainkan musik di kompetisi tersebut dengan baik. Walaupun saya tidak mendapatkan juara 1, saya belajar dari pengalaman ini bahwa semangat juang adalah suatu hal yang positif yang dapat membantu diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih sukses dan berhasil di masa depannya. Saya mendapatkan pelajaran yang penting untuk masa depan saya dan juga pengalaman yang membentuk saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya kedua ini adalah bahwa bahkan di keadaan di mana kita merasa susah, letih, dan harapan mulai memudar, kita harus belajar untuk menyemangati diri kita sendiri dan menjaga agar api semangat juang di dalam diri kita tidak pudar. Ingatlah bahwa perjuangan yang kita kerjakan akan menolong kita di masa depan.
Contoh tanggung jawab sebagai generasi muda terakhir yang akan saya sampaikan saat ini adalah mengenai pentingnya kerelaan untuk mengambil aksi perubahan demi sesuatu yang lebih baik. Satu cerita mengenai poin ketiga ini adalah sesuatu yang terjadi kepada saya sendiri. Sekitar 2,5 tahun yang lalu, keluarga saya dan saya sedang berlibur akhir tahun di sebuah pulau tropis. Pada saat itu, keluarga saya dan satu keluarga teman saya yang lain sedang ke pantai dan bermain. Saya pun diajak untuk bermain bersama, tetapi saya melihat bahwa kala itu di pantai sedang ada banyak sampah yang seharusnya tidak berada di pantai. Saya memutuskan untuk tidak bermain dan saya mulai memunguti sampah-sampah yang ada di pasir dan bahkan beberapa yang mengapung di air laut. Pada akhirnya, saya hanya bisa memungut sampah sebanyak 1 kantong belanja penuh, dan setelah itu pun masih banyak sampah yang terlihat di pantai. Pada saat saya memunguti sampah-sampah, ada beberapa orang-orang lain yang tidak saya kenal juga yang memberikan sampah yang mereka temukan di sekitar mereka. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak akan saya lupakan karena saya melihat pentingnya kita untuk mengambil aksi ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar. Saya pun juga merasa senang karena sudah melakukan aksi yang berdampak baik bagi lingkungan sekitar. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita di atas adalah, sebagai generasi penerus, kita harus mempunyai kesadaran dan kemauan untuk mengambil tindakan ketika kita melihat suatu hal yang tidak baik ataupun tidak benar. Dengan mengambil tindakan, kita bukan hanya menghasilkan hal yang lebih baik, tetapi kita juga bisa menjadi contoh bagi orang lain dan secara tidak langsung mendorong mereka untuk melakukan hal yang benar. Maka, dari ketiga poin yang sudah saya katakan di dalam pidato ini, kita bisa melihat beberapa contoh-contoh tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai generasi penerus. Kita harus melestarikan dan melanjutkan lingkungan yang telah dibangun oleh orang tua, kakek nenek, dan leluhur kita, karena kita adalah masa depan dari keluarga, lingkungan, dan negara kita sendiri. Tanggung jawab ini tidak hanya berdampak kepada orang lain, tetapi juga berdampak baik bagi diri kita masing-masing, dan bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang bahkan lebih baik lagi di masa depan. Saya ingin mengakhiri pidato saya hari ini dengan sebuah slogan. Kamu tidak dapat lepas dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya hari ini. Dari slogan ini, kita dapat diingatkan kembali bahwa sebagai generasi penerus, kita mempunyai tanggung jawab dan kita harus belajar untuk melaksanakannya dari sekarang. Mungkin kita berpikir bahwa tanggung jawab sebagai generasi penerus bisa kita lakukan di masa depan saja. Toh kita kan sekarang masih anak muda. Namun penting bagi kita untuk menyadari tanggung jawab ini dan belajar melaksanakannya dari sekarang. Demikian saya menutup pidato saya hari ini, dan saya meminta maaf jikalau di dalam pidato saya terdapat kesalahan ataupun perkataan yang kurang tepat. Terima kasih kepada seluruh penonton, dan salam sejahtera bagi kita semua.